Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mitra TV Kultum yang berbahagia, semoga sehat selalu dan tetap semangat berbuat kebajikan, berbuat kesolehan untuk bersama-sama nanti memenuhi surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mitra TV Kultum yang berbahagia, kali ini kita akan berbincang seputar kisah Nabi Idris. Nabi Idris ini kita ketahui bahwa beliau adalah anak turun dari Nabi Adam. Beliau adalah keturunan ke-6 dari Nabi Adam alaihissalam. Nabi Idris ini menerima wahyu dari Allah masih dalam bentuk sohifah-sohifah. Ada sebanyak 30 sohifah. Dan beliau juga mempelajari mushaf-mushaf dari Nabi Adam alaihissalam. Nabi Idris ini, para pemirsa sekalian, bermukim di Mesir, ya, dan memimpin umat keturunan Qabil, anak dari Adam alaihissalam. Nah, para mitra sekalian, Nabi Idris ini diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau mengerjakan tauhid dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Idris ini tidak pernah putus asa dalam menghadapi orang-orang kafir dari umatnya, sehingga beliau ini mendapatkan julukan yang luar biasa, yakni julukan singa, ya, yang dalam bahasanya disebut atau digelari dengan Asadul Usud. Nah, Nabi Idris alaihissalam memiliki banyak mukjizat. Di antara mukjizatnya itu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada beliau adalah beliau mempunyai kemampuan untuk bisa menguasai berbagai bahasa. Beliau juga mempunyai kemampuan untuk mengenal tulisan. Beliau mampu mengetahui atau memahami ilmu hitung, ilmu alam astronomi. Beliau juga punya kemampuan untuk menunggang kuda. Bahkan konon disebutkan beliau ini adalah orang pertama yang bisa menunggang kuda. Beliau juga mengajarkan menjahit, Nah, Nabi Idris ini juga dianugerahi kemampuan untuk membuat berbagai peralatan untuk mempermudah pekerjaan, dan termasuk yang pertama membuat baju perisai, baju pengaman, ya. Dan Nabi Idris ini sangat rajin beribadah. Yang paling terkenal adalah bagaimana Nabi Idris ini adalah orang atau sosok yang sangat kuat beribadah kepada Allah Subhanahu. Dan kekuatan beribadahnya itu membuat malaikat Israfil kemudian punya keinginan untuk berteman dengan Nabi Idris alaihissalam, ya, untuk berkenalan dengan Nabi Idris alaihissalam. Maka kemudian Nabi Israel pun mohon kepada Allah, dan Allah perkenankan, ya, keinginan Nabi Israel untuk bisa bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam dan berteman dengan beliau. Bahkan di setiap hari malaikat Israel ini bersama-sama dengan Nabi Idris melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika Nabi Idris alaihissalam ini memiliki permintaan yang luar biasa. Beliau punya permintaan agar bisa melihat surga dan neraka secara langsung. Nah, Nabi Idris ini pun menyampaikan kepada malaikat Israel, dan kemudian dibawa ke tempat yang beliau ingin lihat itu. Tentu malaikat Azrail sudah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, malaikat Azrail ini kemudian membawa Nabi Idris alaihissalam ke neraka, melihat neraka. Pada saat melihat neraka, Nabi Idris, ya, kalau dalam bahasa kita, mengalami shock. Nabi Idris tidak sanggup menyaksikan berbagai siksaan yang luar biasa yang terjadi di neraka. Beliau sangat luar biasa terhentak melihat kengerian di neraka itu yang tidak pernah dilihat di dunia. Nabi Idris ini pun kemudian meninggalkan neraka dalam keadaan tubuhnya lemes, karena begitu luar biasa menakutkannya siksaan neraka. Nah, selanjutnya Nabi Idris ini dibawa oleh malaikat Israel untuk melihat surga. Begitu melihat surga, seketika itu Nabi Idris alaihissalam terpesona luar biasa, terpukau luar biasa,
terhadap apa? Keindahan surga yang luar biasa. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ucap Nabi Idris berkali-kali melihat keindahan surga yang luar biasa, yang tidak pernah beliau kenali, beliau lihat selama ada di bumi. Nah, pada akhirnya ya, Nabi Idris ini sampailah pada batas waktu untuk kembali ke bumi. Nah, tetapi ada yang menarik di sini. Hati beliau sudah sangat terpikat oleh keindahan dan kenikmatan yang luar biasa dari surga milik Allah ini. Ya. Maka kemudian Nabi Idris pun ketika diajak oleh malaikat Israel untuk kembali ke bumi, beliau tidak mau. Saya tidak mau keluar dari surga ini. Saya ingin tinggal di surga ini dan akan beribadah kepada Allah sampai kiamat nanti, kata beliau. Yang malaikat Israel jadi repot ini. Ya. Nah, lalu kemudian sampailah kepada Allah, ya. Kemudian memberikan apa? Memberikan perkenanan kepada Nabi Idris alaihissalam untuk tinggal di surga. Ya, atas kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, atas kecintaan Allah Subhanahu wa taala terhadap nabi-nabinya, dalam hal ini adalah Nabi Idris, ya. Nabi Idris diberikan tempat yang mulia di surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, karenanya maka kemudian kita kenal Nabi Idris ini adalah satu-satunya nabi yang tinggal di surga tanpa melalui proses kematian dulu. Nah, semoga kita semuanya diberi kemudahan oleh Allah untuk bisa memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.